tengah adem ayemnya grup lawak Sri Mulat, tiba-tiba saja terdengar kabar jika salah satu pentolannya yang bernama asli Kabul Basuki alias Tesi diciduk Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri pada 23 Oktober 2014 kemarin di daerah Bekasi, lantaran didapati tengah asyik menggunakan narkoba. Bahkan saat penangkapan berlangsung, kabarnya Tesi mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara meminum cairan pembersih lantai. Dan akibat aksi nekatnya itu, Tesi pun harus dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna mendapatkan perawatan intensif. Masuknya tanggal berapa ya? Saya juga kurang lebih ada 21 menit. Ada tugas. Saya kurang tahu tentang ini. Saya tahu hanya tentang kesehatan beliau sudah membaik, itu aja. Secara klinis saja dia sudah mulai membaik, sudah itu aja ya. Saya nggak tahu sama sekali. Jadi betul-betul tidak tahu kalau Mas Tesi itu ketangkap, itu nggak ngerti. Ya, tahu saya itu ditelepon gitu loh. Terus di BB sama putranya Mbak Juju, Gon, apa benar Tesi masuk rumah sakit, masuk ICU. Nah, terus ditangkap di Bekasi. Setelah ditangkap, dia sebelum dibawa, dia minta izin masuk ke kamar mandi. Nah, oleh polisi itu diizinkan. Tahu-tahu keluar dari kamar mandi itu langsung kayak orang pingsan gitu. Udah kayak orang pingsan. Nah, ternyata setelah disinyalir, Mas Tesi ini minum cairan per. Sampai saat ini belum jelas jenis narkoba apa yang telah dikonsumsi oleh Tesi. Namun dari sejumlah kabar yang beredar, Tesi tertangkap lantaran ia tengah asik menggunakan syabu-syabu. Dan siapa sangka jika tertangkapnya Tesi ini cukup membuat kaget teman dan sejumlah sahabatnya, terlebih bagi komedian Nur Buat. Pasalnya, 3 hari sebelum penangkapan, ia masih bertemu dengan Tesi dan tidak menunjukkan sinyal jika temannya itu tengah terlibat dengan barang haram. Saya sungguh sangat prihatin. Kenapa sampai terjadi seperti itu gitu loh? Ya mungkin kira-kira aja, saya mengira-kira aja ini. Mungkin karena malu apa bagaimana, nggak ngerti saya. Kalau nggak sampai segitu ya. Ketemu terakhir Minggu tanggal 20 Oktober kalau nggak salah. Itu kondangan di Gedung Serbaguna, belakang Hotel Century itu, di Senayan. Kondisi terakhir Enggak, malah foto bersama sama saya sama istri saya. Saya ngecek HP-nya nggak aktif, di Surabaya nggak bisa komunikasi, ya udah di rumahnya nggak ada orang, paling-paling keluar kota, gitu perasaannya. Saya tuh sebenarnya ingin memberantas itu, menyadarkan, jangan mengorbankan diri, jangan kalau udah pakai ketangkep alasan korban, itu mengorbankan diri. Kepada siapapun saya bicara seperti itu. Tapi kalau udah begini, mau apa lagi, wong kita juga jarang ketemu. Apalagi Tesi itu teman rumahnya sudah masing-masing. Jadi nggak mungkin kita tuh tiap hari monitor kegiatan teman-teman saya itu. Itu fisiknya sehat terus loh. Semangatnya kan tinggi tuh anak. Penampilannya sampai tahu sendiri kan. Nah, mungkin dia nggak sehat tapi action jadi sehat juga bisa aja. Dari penelusuran tim Seleb on Cam di tempat kejadian perkara, Tesi ditangkap di salah satu rumah yang terletak di Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara. Sementara tempat tinggal Tesi sendiri berada di Kampung Makassar, Jakarta Timur. Dari penuturan ketua RT setempat, Tesi memang sering berada di rumah tersebut. Bahkan kedekatan Tesi dengan si pemilik rumah juga dapat terlihat dengan adanya spanduk sebuah salon yang memasang foto dirinya. Lantas, benarkah jika Tesi telah menjadi target dan incaran pihak kepolisian? Dan benarkah pula jika Tesi adalah sosok yang tertutup dan kurang bersosialisasi? Dari Bareskrim, iya, untuk menghadiri penangkapan itu mungkin juga gitu. Iya, cuman saya kan lagi di Karawang, nggak mungkin dong kita
balik kemarin. Kemarin kita karena kita di Kerawang, kita juga kurang tahu juga ya. Menurut informasi sih katanya ada barangnya juga gitu. Kita juga belum tahu juga itu barang atau apa gitu, nggak tahu juga gitu. Nggak tahu barang buktinya apa. Nggak tahu, iya benar. Ya berupa apa. Tesi nggak tinggal di sini, yang tinggal situ ada Pak Heri. Pak Heri itu rumah Pak Heri aslinya gitu. Menurut saya sih dia sering gitu ke situ, gitu. Main-main aja gitu. Ya kelihatannya sih emang tertutup. Jadi susah dihubungi kalau saya adakan kerja bakti atau saya mau nyari dana, kan dia kan orang yang dikenal ya. Kadang-kadang saya minta dana gitu, tapi rumahnya tertutup. Susah dipanggil-panggil kan agak jauh tuh. Dia kadang-kadang di dalam. Saya lihat mobilnya ada di depan, saya pikir ada orangnya di dalam. Nah, niat saya mau cari dana, tapi karena sulit, nggak bisa, susah, nggak dapat. Tertangkapnya Tesi seolah menambah daftar panjang anggota grup lawak Sri Mulat yang berurusan dengan penggunaan barang haram setelah sebelumnya nama pelawak Doyok, Gogon, dan juga Polo telah lebih dulu merasakan dinginnya Hotel Prodeo. Saya mau menyampaikan keprihatinan saya. Saya prihatin apalagi di usia seperti itu. Tentunya beliau itu bukan baru pakai pertama ya, kalau dari usia, dilihat dari usia ya. Nah, ini justru peringatan bagi kita semua ya, untuk supaya tidak bertambah Tesi-Tesi yang lain ya, atau artis-artis yang lain. Saya cenderung mengatakan atau bahkan saya bisa memastikan dia pengguna lama. Ya, karena kalau dia pengguna baru kebacut setelah orang Jawa, kalau udah umur segitu baru pakai gitu loh. Cuman baru ketahuan gitu aja, baru ketahuan. Kenapa sih orang Sri Mulat kok masih ada yang pakai, yang saya itu malah tidak tahu. Artinya saya pikir itu waktu itu ya cuma Polo sama saya gitu loh. Tapi ternyata kok setelah tahu ini kok Mas Tesi juga kan. Tapi kalau waktu itu ketahuan saya, mungkin saya himbau, saya nasihati, mungkin saya ultimatum. Mungkin kalau dulu itu saya tahu. Tapi karena saya nggak tahu ya terus apa lagi. Ya pesan saya untuk Mas Tesi, Mas yang sabar dan tawakal, terima kenyataan yang ada ya Mas. Ya jangan sampai punya pikiran yang lain-lain. Teman-teman tetap ingin ketemu Mas Tesi kapan saja dan di mana saja. Sukses menelan rezeki, cita-cita tak berhasil membeli rumah impiannya. Dan apa yang membuat Ivan Gunawan perlahan mundur meninggalkan Ayu Ting Ting. Sukses dengan single Sakitnya Tuh di Sini ternyata tidak hanya membuat sang biduan ngetop, tapi juga berdampak pada pundi-pundi kekayaan Cita Citata. Setelah mobil dimilikinya, kini Cita berhasil memiliki rumah idaman. Meski terletak di pinggiran Jakarta, toh rumah mungil bergaya minimalis itu telah sesuai